Ada dua penyakit yang demikian dahsyatnya. Yang pertama adalah itba'ul hawa, penyakit di mana kecenderungan umatku memperturutkan pada nafsu. Yang kedua, watulul amal wa hubbud dunya, kecintaannya terhadap dunia melampaui batas sehingga dunia dianggap merupakan surganya. Tidak ada dunia melainkan dunia itu adalah kebahagiaannya. Jadi dua penyakit ini yang akan menjadikan manusia hancur dunianya, hancur masa depannya, bahkan di akhirat sedikit pun kalau nanti tidak akan merasakan kenikmatan kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama itba'ul hawa, penyakit di mana umat manusia hanya memperturutkan nafsu. Jamaah yang dirahmati Allah, nafsu itu musuh dalam kehidupan. Nafsu itu adalah penghancur dalam kehidupan. Nafsu itu akan memperburuk keadaan. Nafsu itu akan membuat orang mulia menjadi hina. Nafsu itu akan menjadikan orang hamba Allah menjadi budak iblis dan syaitan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam salah satu kitab karyanya Imam Al-Ghazali, beliau berkata, rakaballahu bil malaikata bi'aqlin bila syahwati wa rakaballahu bil bahaima bi syahwatin bila aqli wa rakaballahu bani adama bi'aqlin wa syahwat faman ghalaba aqluhu syahwatahu fa huwa khairun minal malaika wa man ghalaba syahwatuhu aqlahu fa huwa syarrun minal bahari. Yang artinya wallahu a'lamu bi muradi. Allah menciptakan malaikat, ada akal dan ada nafsu. Allah menciptakan malaikat, ada kecerdasannya, ada akalnya, tapi tidak dibekali oleh nafsu. Dan Allah menciptakan hewan, tidak ada akalnya, hanya ada nafsu. Sehingga tidak ada hewan bisa berpikir. Yang ada adalah tuntutan perut, tuntutan mulut, tuntutan hasrat. Dan Allah menciptakan manusia, ada akal pun juga ada nafsu. Dan kata Imam Ghazali, faman ghalaba aqluhu syahwatuhu, siapa orang yang akalnya unggul mengalahkan nafsunya, akalnya menjadikan nafsunya tidak berdaya, bergerak, berpikir, berucap, berinteraksi sosial, hari, siang, malam, sore, petang, berjalan hidup ini, nawaitunya ibadah, nawaitunya adalah kebaikan, beramal soleh. Jadi tidak memperturutkan nafsu, maka kata Imam Al-Ghazali, fahuwa khairun minal malaika, orang yang hidupnya memperturutkan kecerdasan akalnya, yang akalnya koneksitas dengan iman dan ketakwaannya kepada Allah, orang ini jauh lebih hebat, orang ini jauh lebih mulia, orang ini jauh lebih bermartabat daripada malaikat. Kalau malaikat tidak maksiat, wajar karena dia tidak ada nafsu. Tapi kalau orang jauh dari maksiat, hanya beramal baik, bukankah ini adalah merupakan peperangan? Merupakan perang batin antara nafsu, antara syahwat dan kecerdasan akal, iman. Maka kalau dia akalnya menang, imannya menang, jauh lebih mulia daripada malaikat. Tapi sebaliknya, faman ghalaba syahwatuhu aqlahu, barang siapa orang yang hidupnya, akalnya, nafsu, akalnya, imannya, kecerdasannya kalah oleh nafsu, sehingga pagi berangkat ke pasar, nawaitunya hanyalah persoalan duit, bekerja nawaitunya hanyalah persoalan duit, berumah tangga nawaitunya hanyalah persoalan syahwat, bermasyarakat, berpolitik nawaitunya hanya persoalan pengen kaya. Jadi tidak ada nuansa ibadah, nawaitu ibadah. Yang ada adalah nanti beli rumah, ganti rumah, mobil mewah, apa sawah. Cuma begitu doang. Yang sehingga dengan niat yang tidak jelas dalam perspektif agama itu menghalalkan segala cara. Punya orang disikat,
jadi aparat, jadi rakyat, jadi aparat, jadi pejabat, korupsi di mana-mana. Tidak peduli akhirat mah jauh. Gusti Allah mah diam. Agama mah nanti kalau sudah mau mati. Maka kata Imam Ghazali, fahuwa syarrun minal bahari. Jauh lebih hina daripada binatang orang yang berwatak demikian itu. Kalau kita lihat kambing makan jagung orang, kambing makan padi orang, kambing masuk sayur, masuk pasar makan sayur orang, makan kangkung menjual kangkung, makan sawit menjual sawit. Kambing tidak sekolah SD, Mas. Kambing tidak sarjana. Tapi kalau ada anggota DPR yang anggur sikap kemana, sikap sikut kemana, itu jauh lebih tidak bermoral, jauh martabatnya lebih hina daripada binatang, daripada kambing. Sekolahnya tinggi, dilihatnya hebat di luar negeri, mentalnya jauh lebih hina, lebih daripada binatang. Maka disinilah bahwa bagaimana kita sebagai manusia agar tetap menjadi manusia di pandangan Allah. Maka perenansikanlah akal. Jangan akal dibawa-bawa dengan urusan nafsu. Biarkan nafsu menjadi penyemangat. Mau ibadah, nafsu mengatakan jangan sholat. Kata akal, kamu berbohong, kamu berbisik buruk, itu setan, itu neraka, perang di situ. Maka peperangan itu akan berbuah kebaikan, berbuah pahala. Kita tetap konsis dengan ajaran Allah, berbuat baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh orang bekerja, boleh orang menjabat satu jabatan, boleh orang berpolitik, boleh orang kaya. Tapi bungkuslah semua apa yang diperoleh dan cita-cita yang ingin diraih itu dengan ayat Allah. Berjalanlah pada siratal mustaqim. Berjalanlah pada jalan Allah. Begitupun dapat, maka kelolalah dengan apa yang seperti digambarkan Rasulullah. Karena apa? Kata Allah, "Wala mittaba'al haqqo ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin." Andai kata setiap manusia mengikuti berkaidah tentang kebenaran, mengaku dirinya paling benar, mengaku dirinya paling tidak salah, mengaku diri yang benar. Si A mengaku saya yang paling benar, si B mengaku saya yang paling benar, si C mengaku saya yang paling benar. Mohon maaf dulu, orang kalau sudah merasa hidupnya hanya bumbu nafsu, maka dia akan mengkaidah dirinya paling benar. Apalagi persoalannya kalau masuk dunia politik, anggar berbeda bendera yang lain salah. Kalau tidak sama posisi kursinya, yang lain salah. Bukankah kesalahan dan kebenaran itu baru metodenya Al-Quran? Bukan warna bendera, merah kah, hijau kah, biru kah, kuning kah? Itu pun sekedar warna kehidupan. Bungkus semuanya dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, andai kata semua orang mengatakan kebenaran itu sesuai dengan versinya, sesuai dengan nafsunya, la fasada fis samawati wal ardu wa fihinna. Hancur bumi ini. Pertikaian terjadi, persaingan tidak sehat terjadi, santet di mana-mana. Fitnah bertebaran. Bukan tidak mungkin terjadi pembunuhan. Bahkan pembunuhan karakter, pembunuhan prospek sekarang sudah merebak di media. Banyak orang yang dengan HP mereka berfitnah, mereka menebarkan aib orang, mereka membunuh masa depan orang, mereka membunuh bisnis orang. Hancur juga. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang berikutnya yang terakhir, penyakit yang mengerikan itu turun aman. Atau dalam bahasa lain, hukum itu menjawab mata tidak. Pandai bermimpi, kecintaannya terhadap dunia, membuat lamunannya, anganannya tidak pernah ada batasnya. Kalau sudah melamun tentang dunia, wah, tidak ada yang memberhentikannya. Kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kamu dunia tergantung dari Allah. Pengaruh terhadap dunia itu menjadikan hati gelap turun. Obsesi hidup, orientasi dunia itu menjadikan hati gelap. Lihat di mana-mana kalau orang bagi warisan, yang dilihat dunianya
dulur tidak kelihatan, bapak ibu tidak kelihatan, Pak Le tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah duit, duit dan duit. Wa hamul akhirati nurun fil qalbi. Tapi kalau orientasi hidup ini jangka panjang, akhirat nanti saya bagaimana, barulah hati ini akan terang. Ini haram jangan dilakuin. Nanti di akhirat genjot kita. Ini haram jauh-jauhkan. Nanti di akhirat gepeng kita. Ini jauhkan karena ini perbuatan zalim. Di akhirat tidak ada hakim yang bisa disuap. Jadi begitu cara berpikirnya. Yang terakhir, alladzina yastahiquna al-hayata dunya wa yasudduna an sabilillah wa yabghuna 'iwaja ulaika fi dhalalin mubin. Orang-orang yang terlalu mencintai kehidupan dunia sampai lupa akan akhiratnya. Jika dunia menghalangi dirinya untuk bergerak beribadah, mencari keriduan Allah, ulaika fi dhalalin mubin. Mereka dalam kesesatan yang sungguh dalam kata Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua penyakit yang mengerikan yang menjadikan kita adalah bangkai dan juga bangkai di dalam neraka ini dijauhkan oleh diri kita, dan kita terus mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmat dari Allah. Kemana kita pergi, kemana kita pergi, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, kita selalu berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan digaransi saat tutup mata dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu husnul khotimah. Amin dan amin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi motivasi untuk membangun iman dan takwa, karakter amal soleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.